شهر رمضان شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, kembali kita bertemu di program acara Ceria, Cerita Ramadan Inspirasi Taqwa, di mana kita masih mengangkat tema ini dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 23. Ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezoliman itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Mata al hayatid dunya. Mata al hayatad dunya, dan itu hanyalah perhiasan dunia belaka. Tsumma ilaina marji'ukum. Kemudian kepada kami kalian akan kembali. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan beritahukan kepada kalian akan apa yang kalian lakukan. Kali ini kita akan membahas tentang sebab jatuhnya seorang hamba pada perbuatan dosa. Yang pertama, para pemirsa, yaitu dikarenakan kejahilan dia terhadap Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaklah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia, dan salah satu tanda sayangnya Allah kepada manusia dengan menurunkan syariat, dengan mengutus seorang rasul. Itu semua agar manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, tentunya jika dia melaksanakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, itu pasti ada mudaratnya bagi manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, itu pasti ada maslahatnya untuk manusia. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan lantas dia merasa itu baik untuk dirinya, ini adalah sebuah kejahilan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang kedua yaitu sebab terjadinya kemungkaran, terjadinya dosa di kalangan para hamba, yaitu karena lemahnya keimanan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah," barang siapa yang cinta karena Allah, "wa abghadha lillah," benci karena Allah, "wa a'ta lillah," memberi karena Allah, "wa mana'a lillah," dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia sudah memiliki keimanan yang sempurna. Berarti ikhwah, apabila ada seorang yang benci tidak karena Allah, cinta tidak karena Allah, berarti imannya masih lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang baik, yang hakiki, yaitu hati yang benci dengan kemaksiatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "I'lamu anna fikum Rasulullah." I'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di kalangan kalian ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya dia mentaati segala apa yang kalian inginkan, la'anittum, pasti itu akan menyusahkan kalian. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan kecintaan pada hati kalian, yaitu keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu menjadi indah di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah telah jadikan pada hati kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang mengikuti kebenaran.
Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hati seorang mukmin akan dihiasi dengan keimanan, dihiasi dengan cinta kebaikan. Dan hati seorang mukmin benci dengan keburukan, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kefasikan, dan benci dengan kedurhakaan, kemaksiatan, ya, kekufuran. Berarti ikhwah, apabila ada seorang yang suka dengan kemaksiatan, suka dengan kemunafikan, suka dengan kekufuran, berarti memang dia memiliki keimanan yang tipis atau mungkin tidak ada keimanan sama sekali dalam hatinya. Sebab kedua yaitu lemahnya iman. Sebab ketiga yaitu ghaflah, lalai. Ikhwah, lalai di sini ya terkait dengan dua hal. Lalai akibatnya dia bisa mengikuti godaan setan. Yang kedua, lalai yang akhirnya dia mengikuti syahwat. Perhatikan yang pertama. Lalai yang akhirnya dia mengikuti setan. Kita ketahui yang namanya setan dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tetap akan berusaha menyesatkan anak Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, yaitu pernyataan si iblis. Iblis berkata, "Ya Allah, karena engkau telah jadikan aku sesat, maka la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Artinya dia nggak akan biarkan ada manusia-manusia yang berjalan di jalan Allah yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Akan aku goda mereka dari depan dan dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarhum syakirin. Engkau akan lihat nggak banyak mereka yang bersyukur. Artinya iblis ini dari dulu memang berupaya untuk menyesatkan manusia. Demikian. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, ya. Mengingatkan kita bahwasanya inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia itu mengajak kalian agar kalian menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Itu syaitan. Dari dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Dia akan berupaya untuk merekrut orang-orang yang bisa dia ajak, yang bisa dia jebloskan dalam neraka sa'ir. Hanya saja ikhwah, tinggal kita bagaimana. Yang namanya syaitan dari dulu memang sudah seperti itu. Tinggal kita bagaimana. Oleh karena itu, apabila kita lalai, maka kita akan tergoda dengan rayuan setan. Ketika kita lalai, maka kita akan terjerumus pada kemaksiatan. Makanya di akhirat nanti, setan akan berkata, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Berkata syaitan, ketika sudah ditetapkan urusan manusia, artinya yang ke surga, yang ke neraka, ya. Syaitan akan berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga memberi kalian janji. Fa akhlaftukum, dan aku ingkari janji kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tak pernah ataupun tak punya kuasa sedikit pun untuk menyesatkan kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Aku itu hanya mengajak, merayu kalian. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikuti ajakanku. Ternyata kalian ikuti rayuanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa menolong kalian sebagaimana kalian juga enggak bisa menolong aku. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, setan akan berlepas diri dari orang-orang yang berhasil dia goda. Siapa suruh kalian mau aku goda? Aku enggak pernah pasa-pasa kalian. Makanya ikhwah, memang godaan setan itu menyebabkan seorang itu terjerumus kepada dosa. Tapi yang namanya godaan setan dari dulu sudah ada. Tinggal kita, apakah kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala apakah tidak. Ketika kita lalai, maka setan akan menjerumuskan kita
jatuh pada kemaksiatan dan jatuh pada azab ataupun neraka sa'ir. Kemudian ikhwah, syahwat. Ya. Yang namanya manusia ya kalau dia masih normal pasti punya syahwat. Setiap manusia punya syahwat yang kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh seseorang untuk berbuat buruk. Semua orang seperti itu, punya syahwat seperti itu. Hawa nafsunya senantiasa menyuruh dia untuk berbuat buruk. Hanya permasalahannya, mengapa seorang bisa mengikuti hawa nafsunya? Tak lain dan tak bukan dikarenakan kelalaian. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Ya Muhammad, janganlah engkau mentaati orang-orang yang lalai dari menyebut kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, yang akhirnya urusan mereka melampaui batas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ditambah dengan kelalaian. Hawa nafsu ditambah dengan kelalaian akhirnya dosa, yaitu wa kana amruhu furuta, urusannya melampaui batas. Makanya ikhwah, apabila seorang itu memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsu itu sebenarnya memang menyuruh dia untuk berbuat keburukan. Tapi kalau dia nggak lalai, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan terikut dengan hawa nafsu tersebut. Makanya ikhwah, ketika hawa nafsu disandingkan dengan kelalaian, ditambah dengan kelalaian, itulah yang mengakibatkan kemaksiatan. Perintah setan, godaan setan yang memang mengajak orang untuk berbuat maksiat, ketika ditambah dengan kelalaian, itulah yang akhirnya menjadi sebuah kemaksiatan. Jadi kelalaian adalah sumber, ataupun kelalaian adalah salah satu sebab mengapa seorang masuk ke dalam kemaksiatan. Yang terakhir yaitu teman. Ya, teman. Teman ini baik teman bergaul maupun majelis. Dua-dua ini juga sangat besar perannya dalam menjerumuskan seseorang jatuh kepada kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. Falyanzur mimman yukhalil, maka hati-hati kalian, lihatlah siapa yang kalian ajak menjadi teman dekat. Karena teman itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan, atau teman itu akan mengajak seorang pada ketaatan kepada Allah. Tergantung bagaimana temannya. Yang kedua yaitu majelis yang buruk, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk ini juga bisa menyebabkan seorang jatuh pada kemaksiatan. Apakah itu lingkungan keluarga, ataukah lingkungan masyarakat, ataukah lingkungan pergaulan kita. Oleh karena itu ikhwah, ya, kita sebagai seorang muslim pandai-pandailah memilih lingkungan. Kita sebagai seorang muslim pandai-pandailah kita membentuk lingkungan keluarga kita dengan lingkungan yang soleh, sehingga diri kita, istri kita, anak-anak kita, mereka bisa menjadi orang-orang yang soleh dan terhindar dari kemaksiatan. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.